Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hisab Form 2. Oke, pada perjumpaan yang lepas kita belajar tentang menghitung banyak barang satuan berdasarkan jumlah keseluruhan. Oke, di sini saya bagi contoh. Oke, sebelumnya saya bagi tamrin ya. Ada 2 tamrin. Oke, sebelum kita mengerjakan ini, saya akan refresh dulu. Oke, yang pertama contohnya Pak Ci Ali potong tali 36 cm kepada 4 bagian. Oke. Setiap bagian terselisih 2 cm. Berapa panjang per bagian tali itu masing-masing? Oke, jawabannya kita andaikan satu bagian dengan E. Dengan ungkapan algebra, bagian 1 sama dengan E. Bagian kedua sama dengan E tambah 2 cm. Karena perbedaan selisih 2 cm ini. Bagian ketiga, E tambah 2 cm. Maknanya bagian 2 atau bagian 2 tambah 2 cm. Bagian 4 sama dengan bagian 3, E tambah 4 cm tambah 2 cm. Sama dengan E tambah 6 cm. Kalau kita jumlahkan semuanya, 4E tambah 12 cm. Ini adalah formula yang kita dapatkan setelah kita mengurai. Ya, bagian 1 dapat berapa, bagian 2 dapat berapa. Oke, kemudian kalau kita sudah dapat 4E tambah 12, kita nak kira E-nya ini berapa. Oke. 4E tambah 12 cm sama dengan 36 cm. Seluruh panjang keseluruhan daripada tali itu. Oke. 4E tambah 12 cm, karena ini ditambah, kita pindahkan ke sini jadi tolak. 4E sama dengan 36 cm tolak 12 cm. 4E sama dengan 24 cm. E sama dengan 24 cm bagi 4 atau per 4. E kita dapat 6 cm. Maknanya bagian pertama hanya E. Nah, E sama dengan 6 cm bagian pertama. Bagian kedua, E tambah 2 cm karena berselisih 2 cm. Maknanya 6 cm tambah 2 cm sama dengan 8 cm. Bagian ketiga, E tambah 4 cm sama dengan 6 cm tambah 4 cm sama dengan 10 cm. Bagian keempat, E tambah 6 cm mengikut yang tadi kita kira sama dengan 6 cm tambah 6 cm sama dengan 12 cm. Kalau kita nak buktikan 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12, hasilnya kena sama dengan panjang keseluruhan tali, which is 36 cm. Oke, saya udah ajarkan ini. Sekarang kita ke tamrin nomor 1. Oke, di sini ada perlombaan menulis. Jumlah hadiah adalah Rp225. Oke, yang akan dicari adalah 3 pemenang saja. Tempat pertama, tempat kedua, dan tempat ketiga. Setiap pemenang berselisih Rp25. Berapakah jumlah hadiah yang didapat oleh tempat pertama, tempat kedua, dan tempat ketiga masing-masing? Oke, kita jawab terus di sini ya. Nomor 1, penyelesaian. Oke. Pertama, kalau kamu tengok di sini, ini ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Oke. Kamu tidak terus menulis seperti ini di sini. Kenapa? Karena kalau kamu tulis terus tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, kemudian kamu mengikut cara yang ini, di sini E, di sini E tambah selisihnya berapa tadi? Rm25. Di sini E tambah selisih dengan ini, ya, E Rm25 tambah lagi Rm25. Kalau kamu buat seperti ini, mengikut cara yang ini salah. Siapa? Karena ini bagian tali. Tidak ada perbedaan antara tali yang lebih pendek dengan yang lebih panjang. Oke. Kalau di sini ada perbedaan. Oke. Kalau kita membuat formula seperti ini, maknanya tempat pertama hanya dapat bagian atau hadiah yang lebih sedikit daripada bagian ketiga. Oke. Maka dalam case ini kita kena balik. Tempat ketiga paling atas, tempat kedua setelahnya, dan tempat pertama akan mendapatkan hadiah paling banyak. Seperti itu ya. Jadi
Ingat, sekali lagi saya tekankan analogi dan logik itu sangat penting dalam penyelesaian soalan-soalan seperti ini. Oke, di tempat ketiga kita andaikan satu hadiah, oke, itu dengan X. Oke, kalau sebelumnya dengan E, ini dengan X. Kamu boleh menukar algebra dengan apapun. X boleh, Pi boleh, H boleh. Oke, saya dengan X. Tempat ketiga mendapat satu bagian X. Tempat kedua, X ditambah Rm 25. Dan tempat pertama, X tambah Rm 25 tambah lagi Rm 25. Oke, mana di tempat pertama nih X, di tempat kedua X tambah Rm 25, di tempat ketiga di tempat pertama X tambah Rm berapa? 50. So, apabila kita jumlahkan 3X tambah Rm 75. Oke. Setelah kita dapat ini, oke, ini step pertama. Oke. Setelah kita dapatkan ini, step keduanya apa? Step keduanya adalah kita mencari setiap bagian daripada X ini. Macam mana nak cari? 3X tambah Rm 75 sama dengan keseluruhan hadiah, which is Rm 225. Oke, sekarang kita kira 3X sama dengan, ini kita tolak ke sini, Rm 225 tolak Rm 75, kita pindahkan ke sini, dia menjadi tolak, minus, oke. 3X sama dengan Rm 225 tolak 75 sama dengan Rm 150. X sama dengan Rm 150 per 3. X sama dengan Rm 50. Oke. Kita sudah dapat X-nya sama dengan Rm 50. Ini step keduanya. Oke. Step selanjutnya, step ketiga. Kita kena kira dengan ini saja, oke. Tempat ketiga mendapatkan X, which is X-nya adalah Rm 50. Ini tempat ketiga. Tempat kedua, ya, X tambah Rm 25. X-nya berapa? Rm 50 tambah Rm 25 sama dengan Rm 75. Itu hadiah di tempat kedua. Tempat pertama atau jawabannya mendapatkan Rm 50, X tambah 50. Rm 50 tambah Rm 50 sama dengan Rm 100. Ini tempat pertama. Kita buktikan berapa total hadiahnya? 100 tambah 75, 175 tambah 50 adalah Rm 225. Oke, kalau kita sudah buktikan dan jawabannya sesuai dengan soalannya, maka jawaban kita betul. Alright, jadi ada 3 step. Step yang pertama kita kira dulu, oke, pengandaian berapa dapat masing-masing, tapi masih dalam rumusan algebra. Step kedua kita selesaikan rumusan algebranya. Step ketiga kita cari berapa Rm dia mendapatkan bahagiannya. Oke, soalan pertama sudah. Soalan yang kedua, Pak Ci Yakub membeli 5 oren dan 10 apple sama dengan Rm 35 ringgit. Kemudian dia beli lagi 3 oren dan 5 apple sama dengan Rm 19 ringgit. Berapa harga oren, berapa harga apple masing-masing? Oke, kita kerjakan di kertas yang berbeza. Ingat, kalau yang ini berbeza dengan cara yang pertama tadi. Oke, kalau yang ini caranya adalah ada berapa step itu? 1, 2, oke, hanya ada 2 step. Oke. Step yang pertama, ini penyelesaian nomor 2. Oke. Step yang pertama, kita senaraikan apa yang dia beli. 5 oren tambah 10 apel sama dengan Rm 35. Oke. Kemudian dia beli lagi 3 oren tambah
5 apple sama dengan RM 19. So first time yang harus kita kira adalah kita menyamakan salah satu dari dua benda ini. Mana yang kita nak samakan? Apple-nya atau orange-nya? Oke, misalkan kita nak samakan apple-nya ya, karena lebih mudah, tinggal didarab 2 saja. Oke, mananya kalau kita nak samakan apple-nya, bagian ini didarab 2. Oke, bagian yang kedua ini didarab 2. Maknanya 5 orange tambah 10 apple sama dengan RM 35. Nah, ini darab 2, 6 orange tambah berapa apple? 10 apple sama dengan RM 38. So dari sini kita tolak, oke. Boleh kita tolak dari atas ke bawah atau bawah ke atas, yang mana-mana kita dapat nilainya, oke. Karena di sini karena orange yang di bawah lebih besar daripada orange yang di atas, kita tolak ke atas. 1 orange ini habis, oke, sama dengan RM. Nah, 38 tolak 35 sama dengan 3 ringgit. So dapat dah 1 orange sama dengan RM 3 ringgit. Oke, sekarang berapa harga apple? Karena kita yang disuruh dicari adalah harga orange dan harga apple juga. Oke, ini step pertama. Step keduanya, kita mencari harga apple-nya. Oke, kalau 1 orange sudah diketahui RM 3 atau 3 ringgit. So, kita menggunakan baris yang pertama saja. 5 orange tambah 10 apple sama dengan RM 35. So 1 orange tadi 3 ringgit, maknanya 3 darab 5, oke, sama dengan RM. Oke, saya senaraikan 3 darab 5 tambah 10 apple sama dengan RM 35. RM 3 darab 5 sama dengan 15 tambah 10 apple sama dengan RM 35. Sekarang kita kira 10 apple sama dengan RM 15, kita pindahkan ke sini menjadi negatif 35 tolak RM 15. 10 apple sama dengan RM 35 tolak 15 20. 1 apple sama dengan RM 20 per 10. Oke, 10 kita pindahkan di sini menjadi dibagi atau per. 1 apple sama dengan RM 20 bagi 10 sama dengan 2 ringgit. So betul atau tidak? Kita buktikan. Oke, kita buktikan. 3 orange kita buktikan dengan pembelian yang kedua ya. 3 orange tambah 5 apple sama dengan RM 19. 1 orange harga 3 ringgit, 3 darab 3 9 ringgit. Tambah apple harga 2 ringgit, darab 5 10 ringgit. Harganya RM 19. Ini sudah betul. Oke, ketika kita buktikan dan harganya sesuai dengan soalannya. Oke, mana soalannya tadi? Nah, ini. Ya, 5 orange, 10 apple, 35, 3 orange, 5 apple sama dengan RM 19. Kalau kita buktikan sudah betul, maknanya jawaban kita 1 orange 3 ringgit, 1 orange 2 ringgit ini sudah betul. Alright. Oke, itu saja. Ini tajuk yang terakhir untuk berhitung form 2. Jadi insya Allah senang. Oke, kalau saya akan breakdown nanti pada perjumpaan yang akan datang, saya akan breakdown apa saja yang akan kita ujikan pada penggal pertama 2021 ini. Itu saja. Kalau ada soalan-soalan, sila tanyakan dalam WhatsApp. Insya Allah senang. Natatimi qiraati. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'an najafi ta'alumi kunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.